Oke, balik lagi di podcast episode kali ini. eh kita bahas suatu hal yang menarik sih menurut gua. Gua pengen nanyain sama teman, kebetulan kita balik lagi sama Arik buat teman-teman. Sini ada Arik sama satu lagi teman gua namanya Maxi. Hal menarik yang pengen gua bahas tuh mabuk sih. Kayak sebenarnya fenomena mabuk di kalangan remaja tuh seperti apa sih? Kayak gue penasaran buat temen-temen gue, kedua temen gue ini, mereka mabuk buat apa? Coba aja. Gimana Rik? Lo apa kabar Rik? Sehat. Lo kemarin sempat nggak nongol 2 episode Iya, kan? betul. Kenapa? Lo mabuk parah tuh? Enggak. Kirain lo mabuk parah. Lagi ada acara lain aja. Cuman habis itunya kebetulan acaranya ada mabuk kayak gitu. Ada pemain baru nih. Ajak ngobrol apa roasting? Ngomong dong. Ngobrol dong. Perkenalan dulu. Karena dulu naik. Apa nih umur? Nama sama kesibukan lu. Halo, nama aku Maxi. Kesibukan gabut sih. Nggak pernah ngapain. Enggak sibuk berarti. Kuliah juga enggak. Dia sibuk cari kegiatan. Iya. Bukan gak sibuk. Betul. Cari kegiatan juga sibuk, men. Gua tahu kegiatan lu pasti mabuk. Nah, itu. Pas banget ada Bener, mabuknya. kan? Pas Gimana banget. deh mabok? Mabuk. Lu nganggep minum tuh apa sih? Kayak lu tipe pemabuk atau peminum? Kan beda nih. Sebenernya lu udah tau belum sih kayak bedanya antara peminum sama pemabuk tuh? Gimana? Bedanya? Jelasin dulu aja deh. Jelasin. Ya, nih, sedikit tahu banyak gue nih paham ya, sih. kalau peminum tuh lo orang yang kayak megang prinsip gue yang tahu batasan gue. Nah, jadi lo mau dipaksa sama teman-teman lo kayak gimana pun juga lo yang tahu Iya. batasan lo. Di kepala lo ini nggak ada kayak meteran bensin yang udah full atau belum, temen lo nggak tahu ya, lo yang tahu. Itu kalau peminum yang kayak lebih ke ya lu sadar Iya. kekuatan atau batas lu seberapa batas lu yang bisa nerima alkohol. Sedangkan kalau lu pemabuk ya menurut gua ya udah tabrak Gas terus aja terus aja, ya. terus Sampai jadi. sampai hangover. Pagi-pagi paling gue lu lupa semalam apa Iya, ya. benar. Jelek-jeleknya lu apa ya? Ngelesat di kloset sih paling. Iya. Nyembah kloset kan ada tuh. Nyembah Yang kloset. Balik ke kamar. Sekte penyembah kloset. Balik ke kamar, kasurnya kosong, tidurnya di lantai. Gitu. Di lantai bener. Basic. Lo tipe yang gimana sih? Lo pemabuk atau peminum? Dari aku nih, Ya, dari gue sih. Dari gue dulu deh. kayaknya pemabuk deh. Soalnya apa-apa gas dah pokoknya. Pemabuk? Iya deh. Lo kayak, berarti lo masih ngekapan ya? Mumpung minum ya udah. Pokoknya sampai Bikin sampai mabuk aja kayak lo nganggep kalau misalkan yang minum tanggung nih, ya nanggung nggak mabuk Iya. jadinya gitu. Iya gitu. Kalau lo Rik? Kalau gue sih ngerasanya kayak peminum berarti. Kalau emang penjelasannya kayak gitu tadi ya. Dari dulu jadi supir sih seringnya gue soalnya. Wow, ramean balik udah nyupir. Ramean balik nyupir. Karena pernah sekali emang pengen aja gitu tuh. Terus gue emang bilang dari awal sama anak-anakku pengen sampai bener-bener Mabuk, tewas gitu. tewas. Iya, dan akhirnya emang kejadian. Berarti ya peminum kan masuknya. Iya. Iya. Kayak lu cuma kayak saja sih kayak gimana sih rasanya bener-bener. Gitu. Gue pengen ngerasain yang anjing gue pengen mabok yang Iya. sampai wah gue nggak ngerti, gue nggak inget ngapain aja kayak gitu. Iya. Wake up. Kayak bener-bener gitu. Kalau dari lu sendiri sebenarnya lu mabok cari apa sih? Kan ada kan kayak misalkan gue mabok enak, gue ngapain masalah. Gue mabok enak, masa ya udah enak aja buat enteng dibawa ngobrol atau gimana? Gue dulu gitu. Dari dulu dari gimana Rik? Kalau gue dulu mabuk pelarian sedih. Lu mabok pelarian sedih? Dulu. Sampai akhirnya gue capek. Capek lari? Bukan. Oh, ya lu capek lari terus ya udahlah bodo amat ada band sedih. Ya. Oke. Akhirnya gue keseringan kayak gitu sampai ada di fase dimana kayak capek. Gue mabuk, lupa, paginya inget lagi. Jadi kayak udahlah gitu tuh. Gak nyelesain masalah Di fase nolak sedih gitu tuh. Jadi mabuk tuh buat pelarian. Sampai akhirnya sekarang ya udah. Mabuk kalau buat sama teman-teman senang-senang.
Kayak gitu aja. Udah berubah tujuannya. Tanyain dong temen lu. Iya. Temen lu ini. Lu gimana? Lu mabuk cari apa? Ini kalau sampai blackout tuh sampai sekarang. Kalau sampai blackout belum pernah sih, jujur. Tapi kalau sampai jackpot tuh kadang cuman pol-polan berapa kali ya? Ingat tuh 3 kali doang, 2 kali tuh. 3 kali lu jackpot. Nah, tapi di waktu yang berbeda lah ya, nggak satu. Anjir, serius ngomong-ngomong jackpot tuh, gue inget banget. Gue sebenarnya tipe peminum juga sih kayak. Ya udahlah, gue nggak pengen yang gue mabuk kayak bikin orang lain ribet atau orang lain harus ngurusin gue. Gue nggak bisa kayak gitu. Malas kayak wah anjir kayak bangun tidur ngerasa ngerisain orang, belum lagi misalkan sorry jackpotan lu di mana-mana nih kayak misalkan kan ada kan gitu. anjir bodo amat itu, ya udah gua jackpotnya saat Jackpotannya masih bentuk makanan gitu kan. gua pernah gitu. Gua pernah waktu itu kayak gua penasaran gimana sih rasanya bener-bener mabuk, bener-bener gua nggak bisa ngebawa diri gua sendiri. Pernah tuh waktu itu gua bener-bener kayak yaudah bodo amat, malam ini gue gak punya batas. Gue penasaran ya, so far ya gue minum cuman buat ngobrol aja sih paling sama teman-teman gue. Kayak misalkan gue ngerasa gue udah gak bisa ya udah gue skip dulu ya udah. Yang penting gue nyarinya ngobrolnya aja sih, gitu, ngobrolnya aja kayak bisa lepas, bisa nyantai, sih, cuman bisa enjoy. Lebih kayak gitu sih. Gue pernah sekali yang bener-bener kayak mungkin itu waktu titik dimana gue mutusin gue ini pemabuk atau peminum. Karena sebelumnya gue cuma minum, gue belum pernah sampai mabuk. Ya. Itu tuh gue penasaran gimana sih kalau gue belum sampai mabuk parah. Bisa nggak sih gue sampai mabuk, atau gue udah seberusaha kayak gimana pun ya gue nggak bisa mabuk. Gue dulu selalu di kayak gitu. Gue mau minum berapapun nggak bisa mabuk. Suatu ketika gue penasaran. Gue ada momen kayak wah minum nih banyak, gue bisa nggak mabuk? Coba kali ini bener-bener gue nggak punya limit gitu. Tuh lo nggak komunikasi tuh? Bentuk prepare lo apa tuh? Sebelum enggak ada karena waktu itu sebenarnya gue berangkat tuh motret. Gue dapet job di tuh klub di tuh tempat kan kayak kalaupun lu ngejob motret atau apa pasti lu dapet komplimen minum kan. Ya udah lu dapet. Nah dari situ gue minum terus gue ngerasa kayak udah cukup nih kamera gue udah cukup motret nih gitu. Udah gue minum sampai gue nyadar. Hal yang pertama gue sadarin gue bener-bener mabuk tuh ketika gue bisa masuk ke kamar mandi, gue nggak bisa keluar. Anjing serius. Jadi lu gue masuk pintu. Oh ini ada pintu kamar mandi nih, kelihatan kan misalnya toilet itu. Gue masuk, ada bilik-bilik, biasalah bilik-bilik sama kaca, kayak gitu. Gue masuk ke salah satu bilik, mau keluar gue nggak tahu. Ini keluar dari toilet gimana? Gue coba buka pintu, ternyata lu tau nggak pintu apa? Pintu janitor, pintu tempat pel-pelan, tempat gini. Terus? Gue bingung, anjing kok gue malah masuk tempat alat-alat kayak gini ya. Gue coba keluar lagi, gue malah masuk ke kamar mandi lagi. Gue masuk ke kamar mandi. Lo nggak bisa bedain ke kloset gitu? Gue nggak bisa bedain, serius. Gue keluar, jalan lagi kan, lah gue malah nyampe wastafel sampai gue bener-bener capek 3 kali kayak gitu. Kan gini nih bro. Pintu kan gini ya. Setupnya agak beda coy. Jadi ketika masuk sebelahnya nih tempat wastafel. Baru mentok tuh tempat toilet sama tuh tadi tempat gua naruh alat-alat. Gua pusing cuman cari nih pintu keluar aja pusing. Padahal nih pintu keluar tuh nggak ada pintunya. Bener-bener yang kayak ya udah cuman kotak lobang, nggak ada pintunya, nggak ada gagang pintu buka tutup tuh nggak ada. Oh, cuma dorong. Nggak ada, jadi cuman ya udah lo keluar langsung keluar toilet. Cuman gue nggak ngerti, gara-gara gue saking mabuknya. Serius, itu pertama gue saking mabuknya, gue inget ada kali sejam gue di kamar mandi. Gue sejam di kamar mandi, gue nggak bisa keluar sampai gue sama temen gue. Gue suruh dijemput. Kan sing dong gue jemput, gue nggak bisa keluar dari kamar mandi. Berarti lo dari awal nggak minta temenin siapa gitu? Enggak. Lo bener-bener masuk itu tanpa sadar lo udah mabuk gitu. Sadarnya baru pas di dalam itu. Gue di dalam tuh kayak gue ngerasa PR. Gue ngerasa anjing gue dilabirin. Lo ngerasa gak sih? Gitu aja. Padahal sebenarnya gitu aja gitu kalau sadar. Di dunia Narnia. Ya lo nggak tahu gimana keluarnya. Jelek. Terus gue inget temen gue tuh
besoknya tuh temen gue ceritanya nemu gue di mana? Gue cuma nyender di tembok. Gue nggak di salah satu tuh wastafel atau toilet atau tempat ini. Udah gue nyender doang. Tembok random aja gitu. Tembok random aja nemu gue. Anjing gue cuma tinggal keluar doang. Kenapa gue gak ngeliat? Pertama itu jackpot gue ada dari malam itu jam 2 sampai gue bener-bener inget tuh jam 4 sore. 4 sore. Gue dari jam 2 pagi sampai 4 sore. Total kali jackpot gue ngitung itu ada 25 kali jackpot. Yang kayak, lu tau gak sih kayak lu perut kosong, kering kayak wah sumpah gak karu-karuan tuh udah gak ada. Ya pertama nasi, terus KFC apa semua. Masih utuh nggak ya? Kayak keluar tuh masih semua. Terus lama-kelamaan tuh gue tipikal yang mabuk, tapi di situ tuh anehnya gini, gue masih ngerasa kalau gue nggak enak nyusahin orang. Sampai udah basic kayak gitu, iya, bakal ketaduk. Abis gue ditemuin temen gue tuh, gue jalan nyari lift tuh gue nggak bisa. Akhirnya dibopong sama temen gue. Nyampe lift tuh ya lu tau kan rasanya kalau di lift gimana? Iya, ada ini hentakannya ya, bentar ada sebelum gravitasinya bentar. ya. Kayak lu ngerasa pilot pesawat tempur. Iya. Ada tekanan gravitasinya. Gue langsung jatuh, cuman kena gitu doang. Langsung. Gak bisa, akhirnya gue dibopong lagi. Dibopong masuk ke mobil tuh gue jackpot. Sampai akhirnya gue minta kresek. Ya udah gue minta kresek, gue pegang di mobil. Buat prepare kalau seandainya Di mobil tuh gue jackpot, turun dari mobil tuh gue jackpot, mau masuk ke kontrakan tuh gue jackpot. Itu udah berapa kali jackpot. Sampai akhirnya gue putusin kayak, gue nggak berani tidur kamar. Jackpotan gue bakal sampai mana-mana nih. Akhirnya gue putusin, udah lu bikinin gue teh hangat aja. Indonesia banget. Apapun punya kita teh hangat Kayak lu masuk angin teh hangat. Sampai orang habis kecelakaan. Orang kanker juga teh hangat tuh dikasih itu. Teh hangat dulu. Indonesia Itu gitu. kayak abis jatuh dari motor, lu didiemin, dudukin, sini dulu teh hangat. Solutif sekali mengalahkan infus. Luka-luka sih, robek-robek kakinya patah betadine. Balik lagi sampai gua akhirnya gua mutusin buat tidur di toilet. Gua tahu betul gua baru nyadar jam 8 pagi. Gua baru nyadar. Gua baru bisa pindah kamar. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi gua baru bisa pindah kamar. Malam tuh tidur di mana? Toilet. Iya, gue nyembah toilet. Udah nggak berani lagi gue kemana-mana. Udah, gue cuma megang tuh semprotan, terus sama teh hangat. Banget senjatanya semprotan hangat ya. Anjing. Campur tuh teh hangat tuh. Iya. Nggak gitu dong, nggak dicampur dong. Gitu doang. Sampai akhirnya teman-teman gue tuh mutusin, ayo balik kontrakan satunya. Karena waktu itu kayak kita balikan di kontrakan yang rame-rame. Ketika gue udah balik di kamar, gue sempet tidur tuh sejam 2 jam. Habis itu kayak anak-anak nih ngajak, ayo balik ke kontrakan yang satunya karena sore atau malam kita ada agenda lagi mau main. Karena kebetulan waktu itu temen-temen gue lagi berada di Jogja sih. Terus nih ada si anjing yang song ide lihat KFC, gue pengen cream soup. Gue ngebayangin bau cream soup muntah lagi di mobil. Gue pengen cream soup, kayaknya enak. Gimana bisa? Kayak lu mau gak sih di mobil ngebau Stella jeruk? Iya. Gue Stella serius. Tolong ganti lampu jeruk. Selalu ada Stella jeruk di mana senjata. Stella jeruk tuh bener-bener kacau men. Gue ngebau itu aja udah nahan. Serius gue nahan nih bun. Gini sih, ngomong gue pengen cream soup. Dan lo orangnya imajinatif gitu kebetulan kan. Masuklah tuh cream soup semua. Ini anak-anak tuh udah pesen kayak nanyain lu pesen gak deh? Enggak, serius itu gue bener-bener kayak gak kuat. Begitu gue belum nyampe di kasir buat pesen itu, gue baru masuk di KFC Sudir yang gede lu tahu kan? Gue baru masuk pintu kaca, gue udah cabut nyari toilet di mana. Udah temen-temen gue makan, gue sejam ada di toilet. Gara-gara cuman kebau KFC. Tapi efeknya bisa separah itu ya? Kayak gitu, gue bener-bener teman-teman gue sampai nyariin tak kemana. Oh tadi dia ketik toilet, sampai dia beres makan baru jemput gue di toilet. Sampai yang gue bener-bener gak kuat, akhirnya gue mutusin buat please serius cariin gue
teh hangat lagi. Enggak ngefek, Kalau backnya anjing. degan, sumpah. Oh iya, air kelapa. Air kelapa. Serius gue maunya ya emang pure air kelapa, bukan yang di packaging menarik Pakai jelly sama susu tuh. Jelly susu gula merah. Gak efek men, serius. Setelah gue kena air kelapa tuh, gue sejam bener-bener udah kayak clear nih, ini perut clear. Serius, kayak kalau gue di titik terakhir tuh abis nyampe kontrakan tuh gue masih jackpot 2 kali, yang itu bener-bener kayak gue ngerasa ini kalau gue masih jackpot terus gue harus sampai klinik nih. Iyalah. Udah yang keluar nggak tahu ini mungkin asam lambung. Gue 5 kali aja ke klinik deh. Enzim apa gue takut keluar. Gue masih salut sama lo itu nunggu sampai 2 kali lagi di rumah masih salut. 5 kali aja gue udah klinik. putusin kayak serius lu cariin air kelapa. Dan di situ gue benar berhenti dan gue ngitung ada kali 25. Ternyata dari situ gue mutusin kayak mabuk tuh nggak enak coy. Kalau sampai bener-bener Iya, hancur. seharian gue kayak gini nyiksa. Terus akhirnya gue mutusin kayak oke, ternyata gue peminum. So far ternyata gue selama ini masih punya batas gitu. Masih paham lah harus sampai mana, berhenti di mana dan lain-lain. Lo pernah gak sih semabuk apa? Gue tuh kayak gue ya kayak gitu sih. Bahkan sampai setelah itu kayak gue mikir gue ngapain ya semalam, terus enaknya apa ya? Lo pernah nggak semabuk apa dan sekacau lu berantem sama bokap lu atau gimana? Gue kalau pas mabuk berantem sama bokap gue, anak-anak pada takut jadinya. Kok bisa berantem sama bokap lo? Kan nggak bisa ketemu gitu. Itu bener-bener imajinasi. Mukul angin. Gue terakhir yang tadi gue ceritain yang sekali-sekalinya itu pas gue ulang tahun 2017. Emang sengaja kan gue pengen, gue bilang dari awal sekali-sekali lah gue ulang tahun gue bilang anak-anak ini ya udah asal aja gue beli semua, gue minum belum apapun dari meja, anak pesan apa udah pesan beli itu apa sampai akhirnya abis joget-joget sama teman-teman gue duduk sendiri dulu kan awalnya, duduk tanyain kenapa nggak apa-apa kata gue situ udah ngomong nggak apa-apa tiba-tiba gue jalan sendiri. Itu di plat belum ada lantai 3, masih lantai 2 doang waktu itu. Lantai 3 belum jadi apa kalau nggak salah lupa gue. Jalan gue ke luar tuh, ke tangga yang begini tuh, ditanyain sama temen gue mau kemana katanya kan. Nggak ada kata gue, mau nyari angin aja. Temen gue yang lain udah yang lihat tuh udah pada nggak percaya tuh, udah ikutin gitu. Nggak mungkin nih orang nyari angin doang gitu tuh. Jalan aja gue, sampai depan masih sempat ngobrol dulu temen gue. Ngapain sini? Nggak apa, cari angin aja gue masih sosok itu. Cari angin aja. Terus diam diliatin sama mereka. Gue nyebrang tiba-tiba. Nyebrang ada depan Empire. Iya. Ini apa sih namanya? Yang di tengah jalan tuh? Yang saling-salingan. Oh iya. Buat ke Selokan. Nah, ada itu kan, gue samperin, gue liatin udahlah tumpah di situ semua. Lanjut pesenin Grab, akhirnya gue pesenin Grab. Kayaknya triggernya tuh gara-gara Selokan deh. Iya kayaknya. Gue ngeliat tuh, wah menarik buat ceritanya nih. Asik nih. Ini tempat menarik buat aku membuang kotoranku. Enggak. Datang. Iya, lu cium tuh bau tuh. Balikin gue pesenin Grab. Gue nggak inget lagi gimana caranya gue bisa turun, gimana gue caranya bisa sampai kamar gue. Kebetulan waktu itu di kontrakan di lantai 2. Gue bangun pagi tuh gue masih lengkap aja. Celana, sepatu, kemeja, semua masih ini. Ada cewek nggak samping lu? Kebetulan nggak ada. Kebetulan Nggak ada. Karena juga gimana caranya kondisi. Gue aja nggak inget gue naik gimana caranya gue bisa bawa cewek. Makin bingung gue. Sempetnya kayak bawa cewek gimana? Serius gue kalau udah mabuk gue cuma mikir gimana gue bisa balik. Gimana masih bisa lain. Udah tidur tanpa mengganggu orang banyak gitu. Tidak begitu. Bisa-bisanya. Lu Mike, gimana ke pengalaman gitu paling brengsek lu sebelum pada mabuk? Enggak se-fucked up. Kayak lu pernah nggak bisa bawa motor apa gimana? Kalau semabuk-mabuknya itu standingan. Ya, motor lu tinggal. Maboy su. Biasa motor lu tinggal. Iya. Biasa tinggal motor balik ke Grab itu. Iya, basic. Sampai sekarang semabuk-mabuknya itu aku tuh kalau naik kendaraan tuh nggak pernah kecelakaan sih. Dan jangan sih. Itu aku pernah ya. Minum tuh udah banyak tuh lagi ya. Lari.
lagi nggak enak lah, kayak lagi set lah. Asik. Itu lagi. Anjing. Larian lah gitu. Anjing. Mabok. Wah, bener. Muterin Minum, Jogja. minum. Capek. Anjing. Balik-balik betisnya berotot, tangannya masih kurus. Terus gimana? Nah, minum tuh banyak, terus udah jackpot juga itu kan cerita di rumah temen gue, terus temen berdua tuh minum Amer tuh 4 botol berdua doang. Karena lagi set itu ya, cuman butuh orang paling dekat gitu biasa. Paham? Terus udah pusing nih, mau cabut lah pulang. Ya ditanyain lah serius lo, kayak udah jackpot Udah iya. jackpot nih. Balik. Terus tuh udah kayak pokoknya gas lah. Jujur aja kayak udah gak enak sih itu. Di jalan gitu sempet jackpot di jalan. Di motor anjing. Lagi jalan. Jalan gini. Enggak kayak berhenti dulu gitu Iya enggak? berhenti dulu anjing. Oh, kirain kayak gitu. Lucu anjir gini ya. Udah banget. Itu padahal baru kayak berapa gang gitu loh. Iya. Ya, udah jackpot di motor anjing. Satu lanjutan. Dan kayak ada di ini. Pas serius. Dan itu lo lanjutin tuh dengan muntah-muntahan di sini tuh. Enggak di sini dibahas. Oh, enggak di baju. Enggak. Tuh, di baju tuh. Terus habis itu dari jalan tuh aku udah anjing. Tapi masih inget jalan rumah. Enggak pakai Untung ya. GPS ya. Untungnya ya. Terus udah sampai jalan tuh kan aku pakai helm tuh kan. Terus nggak aku klikin tuh. Terus aku banterin tuh, pokoknya sampai rumah cepet tidur dah. Jatuh anjing. Lo nggak sadar? Aku nggak benar itu aku nggak sadar pertamanya, tapi tuh kayak kerasa dingin gitu loh. Ini tangan kiri Kok kan. dingin ya? Jelek anjing. Sumpah anjing tolong banget. Itu kan jam 3 pagi kan. Udah sepi gitu. Anjing helm. Terus aku langsung balik. Oh, sempet balik ngambil helm? Emang anjir. Emang masih kepikiran. Dia bentar. Dari kemungkinan lo kecelakaan dan lain-lain, dia lebih sayang helm. Anjing. Gue yang tadi gue balik aja tuh pagi dompet udah kosong tuh udah nggak tahu lah, udah terserah gitu maksud gue masih mikirin helm. Kalau aku mabuk tuh belum pernah sih dianterin. Ya aku pengennya sendiri dan bisa ya aman-aman lah. Terus puter balik tuh? Terbalik tuh. Terus ada Pak Satpam tuh. Mas, helmnya ketinggalan mas, nih jatuh. Oh iya pak. Sosan ya biasa aja gitu ya. Biasa aja. Makasih pak. Langsung nggak. Udah tuh balik. Sampai rumah tuh. Makan masih ada tuh. Orang tua tuh di rumah tuh. Tapi udah bangun jam 3-an gitu. Udah pagi. Udah pagi kan biasa. Terus? Bangun gitu. Kan aku mikirnya aku mau buka kunci sendiri kan. Ternyata dibukain anjing dan aku masih ada dikit Muntahan itu. muntahan dikit lah. Aduh. Terus aku langsung cepet-cepet lah. Enggak ngobrol, Enggak langsung apa masuk saat aja apa gitu. ngomongin apa gitu. Gak yang Kamar. kayak papa, aku habis balik mabuk gitu. Dia enggak bokap enggak nanya juga. Udah, Sama sekali. udah amat kayaknya. Kayaknya soalnya udah pernah ketahuan mabuk sebelumnya. Ya udahlah. Sudah kunci kamar, ya, itu aku udah bawa plastik tuh. Jackpot 3 kali. Lu yang terlalu musik lu kencengin biar gak kedengeran jackpot. Enggak sih. Aku pelan-pelan kalau jackpotnya. Jackpotnya di gini. Pakai sedotan. Sedotan boba. biar gak kan sebenarnya yang bikin lu mabuk kenceng kan gara-gara lu gede kan. Coba lu mabuk. Lu jackpotnya pakai sedotan. Kok kalau pakai sedotan ada yang nyangkut deh. Nyangkut nggak sini di tahan. Terus bagus kalau jadi iya kalau gue jadi bokap lo tuh cie mabok cie pang mabok cie. Ada yang kangen nih sabuk gitu. Asik. Gitu kan aku salah laga gitu. Udah aman tuh kayaknya. Gue sempet juga kayak mabok yang gue yakin nih gue masih bisa bawa motor. Malam kan sepi. Terus baru jalan sekilo atau 2 kilo gak bisa gue serius kayak bener-bener gue ngeliat jalan, lu tau kan median jalan garis putus tuh gue ngeliat udah cabang 2 Iya. kirain garisnya nyambung. Rasanya. gue selalu bingung gue mau ngikutin yang mana gitu gue bingung kayak anjing gak bisa lagi akhirnya gue berhenti di CK 24 jam itu masih 24 jam Ya. gue berhenti di CK gue bilang bang gue mabuk gue di motor
Gue langsung nelfon temen gue jemput, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Beruntungnya maksudnya Nggak bisa karena gue mikir kayak serius, mending gue ninggal motor daripada gue nggak tahu, daripada kayak gue nggak ninggal motor terus gue tarik di dunia. Repot. Beruntungnya kita begitu. Tipikal begini yang bahaya sebenarnya. Motor gue ada, gue nggak ada. Motor gua hancur dibenerin, gua hancur gimana gitu. Benerin susah udah gak ada nyawanya gitu. Gak ada servis badan. Terus kayak dari pengalaman lu yang fuck up banget lu minum tuh sebenarnya ada poin yang bisa lu dapat nggak sih, kayak oh ternyata minum tuh gini ya, kayak poin yang apa ya menurut gue poin positif atau dari minum. Kayak gini, orang nanya lu minum sebenarnya ngapain sih, enak apa enggak? Udah. Ya bahwa akhirnya setelah sekian bla 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 pengalaman ya bahwa minum tuh cuma udah Kayak buat happy. happy Ada dan manfaatnya nggak sih ngobrol. minum? Ada. Karena gue sendiri ya mungkin manfaat secara mental ya. Ya sebenarnya kayak ya lu cuma ngentengin cara ngobrol aja. Iya. Terus gue juga bingung sampai sekarang ditanya lu minum tuh enaknya apa sih? Nggak tahu. Kalau cuma masalah akhirnya ketika gue tahu minuman yang gue udah nyobain minuman keras gitu, akhirnya gue decide buat oke, gue agak diet alkohol berat. Akhirnya gue cabut ke ngebir karena dari ketika gue decide buat cabut ke bir, nah dari situ kayak gue sedikit banyak mulai baca-baca juga kan sebenarnya manfaat bir apa sih, ternyata lebih banyak manfaatnya kan. Ya gue ngerasa lebih enteng ketika lu coba tidur tuh enak. Pertama bir tuh bener-bener gue ngerasa kayak ngelemesin syaraf lu gini, enak. Lu buat tidur bangun tidur juga enak, nggak sekacau kalau lu lagi minum. Bener, lu gimana kalau lu lagi mabok bangun tidur rasanya gimana? Lu pasti pernah kan ngebedain bir sama minuman yang kayak beras gitu, kayak beda kan rasanya. Ya udah, badan kering, tenggorokan mau langsung minum ya bahannya. Serius. Makan apa lah semua. Lu air mineral segalon aja juga Iya. rasanya masih kering ya, lu Kosong. jalan di gurun. Kosong. Kalau dari menurut gue ya itu tadi sih, kayak kalau ditanya manfaatnya apa, manfaat secara langsungnya ya gue nggak dapat. Sebenarnya kalau manfaat yang gue setuju sama manfaat yang lu ngomong ya udah kayak kita minum enak aja ngobrol gini. Sebenarnya ya apa ya, menurut gue itu lebih kayak pembenaran aja sih. Sebenarnya ya lu juga bisa aja ngobrol enak tanpa minum sebenarnya. Cuman kan kayak akhirnya lu nyiptain kondisi kan. Kalau minum ketika mungkin kesadaran lu berkurang terus akhirnya lu ngerasa ya lu lebih bisa ekspresi aja. Ya udahlah, lu mau nangis atau gimana di situ kayak ngerasa lu nggak dihakimin. Iya. Karena sama-sama di sini kita nggak sadar. Iya, sama-sama kita dalam posisi yang tidak 100%. Tidak 100% ke bawah ini. Iya, benar. Gimana kalau lu, Max? Kalau aku bilang kayak tadi minum karena kayak lagi down atau lagi sad tuh enggak sih, sebenarnya malah tambah keingat dengan kayak gitu tuh. Terus enggak wede. iya, tapi benar kayak lebih berekspresif gitu, bisa ngobrol sama teman, terus lebih santai sih. Tapi ya emang gitu sih, aku juga belum tahu tuh. Saya kalau sadar kan kadang lagi sedih, pengen ditanya kenapa, enggak ada. Kenapa gua minum dikit gitu. Gua sedih anjing. Langsung berubah gitu. Langsung berubah. Switch. Langsung kayak saklarnya kelihatan nih, awalnya ditutupin. Awalnya masih minum kayak bungkus. Si baru. Iya sih kayak gue tuh kadang masih yang kayak nggak suka apa ya, bilang suka minum juga enggak, cuman ya udah kayak tergantung aja sih kayak setelahnya apa ya, gue pengen taunya sebenarnya kita ada hal yang kita sepakatin nggak sih, tapi ternyata kayak dari yang kita ngobrol ini kesimpulan gue kayak ya kita sama-sama sepakat sebenarnya ya masa lalu nggak selesai, cuman itu ngemudahin lu buat ngobrol aja sama lu lebih ekspresif aja, lu bener-bener bisa enteng daripada ketika lu ngobrol bener-bener kayak lu sama-sama sadar nih kayak lu pasti kan mikirin yang lain, kayak mikirin ntar kalau gua di gini gimana, ntar kalau gua dihakimin gini gimana, gua dibilang cengeng gimana. Sedangkan kalau ngerasa mabuk kan kayak ya udah dia juga dengerin juga santai, kayak nggak ada penghakiman kayak gitu sih menurut gua gitu. Selain sebagai speaker ya sebagai pendengar juga kayak udahlah orang ini cerita gitu, kalau kita posisinya mabuk juga nggak ada pretense.
Oke, jadi itu tadi teman-teman buat podcast kali ini yang ngobrolin masalah mabuk di kalangan anak-anak remaja sih. Sebenarnya kayak kita penasaran aja, mabuk tuh apa sih, kebutuhan atau lifestyle atau apa, apakah ada manfaat positifnya atau enggak. Dan ternyata mungkin kesimpulannya bisa dapat sendiri dari ketika gue ngobrol sama teman-teman. Ya kita sepakatnya mabuk tuh cuman ngebenerin apa ya, ngeenakin suasana hati buat ngobrol aja sih. Selebihnya kayak terlebih dari itu misalkan lu mabuk rese atau gimana, menurut gue ya mabuk tuh cuma alasan buat apa ya, buat Benar. iya perilaku buruk itu emang bisa jadi alasan mabuk. Tapi menurut gue mabuk tuh nggak ngerubah apa ya, moralitas lu tuh nggak diubah karena lu mabuk. Iya. Ya udah kayak ya lu mabuk paling nggak nyadar, cuman dari segi moral dan lain-lainnya kayak buat itu aja sih. Itu dari teman-teman ya, gue harap teman-teman bisa nyaring lah untuk sisi-sisi positifnya sendiri yang seperti apa, yang bisa Mungkin ditiru, sedikit yang ya. bisa enggak, mungkin bisa dibayangin sendiri ketika gue dulu pernah hampir deket banget dipanggil sama malaikat. 25 kali jackpot, mungkin bisa didapat sendiri kayak wah, nggak usah dibayangin gimana, serius tuh nggak enak. Jadi gue harap teman-teman bisa dapat sisi-sisi positifnya dari pengalaman-pengalaman gue dan teman-teman gue. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Tetap stay tune di podcast kita dan see you.